Diam, apakah ini sesuatu yang harus kamu tanyakan? Sudah kubilang, jika kamu tidak ingin mati, tutup mulutmu. Ya, ya, pasukan Long Feng sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka dengan cepat mengangguk setuju. Long Feng mendengus dingin, idiot. Keluar, Sore keesokan harinya, prajurit yang terbaring di kamp militer karena sakit perut itu akhirnya merasa jauh lebih baik, namun kini ia sangat lapar dan ingin mencari sesuatu untuk dimakan. Kemarin dia grogi. Dia mendengar apa yang terjadi di luar. Long Feng lah yang memberi hadiah kepada ketiga pasukan. Namun karena kondisi fisiknya, ia tidak keluar, dan kepalanya juga agak panas, sehingga ia terus berbaring. Kemudian, ketika orang lain sedang makan daging dan minum anggur, dia tertidur lelap. Sekarang saya berkeringat, saya merasa jauh lebih baik. Hari ini dia ingin melihat apakah masih ada anggur dan daging yang tersisa, dan mendapatkan beberapa koin emas. Namun ketika dia keluar, dia begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar hebat. Karena banyak sekali lalat yang berterbangan. Dan saudara-saudaranya semuanya tergeletak di tanah, bahkan tidak mendengkur. Dia seorang prajurit, bagaimana mungkin dia tidak melihat kehidupan dan kematian seseorang? Apalagi tadi malam, samar-samar dia mendengar seseorang berteriak, namun karena saat itu dia sedang demam tinggi, dia mengira dia salah dengar. Bebek, bebek, dia berlari dan mendorong salah satu dari mereka. Begitu dia mendorong, pria itu terjatuh ke tanah. Mati, dia segera menutup mulutnya untuk mencegah dirinya berteriak. Ada lebih dari 7.000 tentara, tetapi kecuali dia, tidak ada seorang pun yang masih hidup. Dan melihat wajah mereka, terlihat jelas bahwa seseorang telah meracuni mereka. Sebagai seorang prajurit, dia tentu tahu betapa tidak amannya tinggal di tempat ini. Jadi, dia segera melepas seragam militernya dan mengenakan pakaian pemberian ibunya. Meski saat itu tengah hari, jelas tidak ada orang di luar saat ini. Dia mengambil pisaunya dan segera lari keluar kamp. Tapi sebelum keluar, dia diam-diam memanjat tembok dan melihat keluar. Orang-orang datang dan pergi keluar, tapi tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa melarikan diri, tapi dia harus pergi sekarang, jika tidak semuanya akan sia-sia ketika si pembunuh datang ke sini untuk membersihkan medan perang. Tuan Lu, ya, dia harus menemukan Tuan Lu secepat mungkin. Semua prajurit ini adalah elit di antara para elit, dan otak mereka sangat bagus. Begitu saya memikirkannya, saya menyadari bahwa pasti Long Zhan yang ingin membasmi mereka karena rahasia di mana koin emas itu berada. Jika dia tidak menemukan Lu Yun sesegera mungkin, dia takut meskipun dia melarikan diri keluar, dia tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu lama dan cepat atau lambat akan ditangkap. Begitu dia keluar, dia menahan rasa sakit yang parah di hatinya dan menanyakan kabar tentang Lu Yun dan yang lainnya. Karena kemarin banyak keributan tentang Lu Yun yang juga membunuh Long Biao. Banyak orang yang memperhatikan gerakannya. Hanya saja kabar tersebut belum sampai ke telinga Long Zhan, karena diredam oleh Long Zhan. Namun prajurit itu masih mengetahui keberadaan Lu Yun dari mulut beberapa orang pemberani. Tapi sekarang sudah hampir senja. Ketika dia bergegas ke sini, Long Feng juga bergegas ke tempat itu bersama orang-orangnya. Setelah mereka memasuki kamp, mereka segera mulai menghitung mayat di kamp. Dia mencibir dan berkata, saya pikir tentara ke-6 dari Legiun Rangka Besi sangat kuat, tetapi mereka hanyalah orang-orang sekuler. Bukankah mereka mati karena racun? Hei, tidak ada yang hidup. Kupikir aku akan bertemu seseorang yang setengah mati. Dia hanya duduk di samping dan menunggu dengan santai anak buahnya menghitung. Setelah beberapa saat, hitungannya keluar. Totalnya ada 7.131 orang. Teng, ekspresi Long Feng yang awalnya bangga tiba-tiba berubah. Jika masalah ini terjadi, dia tidak akan bisa berjalan-jalan dengan sia-sia. Dia panik, apakah dia salah menghitung? Pasti begitu, kalau tidak kenapa bisa terjadi kesalahan saat melaporkan angka kemarin. Cepat, hitung lagi, tidak, keluar dari sini, aku akan menghitungnya sendiri. Dia mulai menghitung mayat satu persatu, tapi melihat ke kiri dan ke kanan, dia masih panik. Karena nomor ini hilang satu. Cari aku, pasti ada orang lain di kamp. Temukan dia, cepat pergi. Semua orang juga merasakan ketakutan pada Long Feng. Faktanya, tentu saja Long Feng akan ketakutan, karena sekarang dia tahu betul bahwa jika seseorang melarikan diri, semua upaya yang mereka pikir telah mereka lakukan akan sia-sia. Long Zhan tidak mudah untuk dibodohi. Jika dia melakukan kesalahan seperti itu, akibatnya akan menjadi tanggung jawabnya. Seseorang segera kembali. Dia bertanya dengan cemas, bagaimana? Apakah Anda menemukan seseorang? Orang-orang itu saling memandang, dan kemudian menggelengkan kepala ke arahnya, tidak, tidak. Sampah. Dia tiba-tiba menjadi marah, menunjuk ke hidung orang-orang ini dan mengutuk, hitung untukku dan lihat siapa yang hilang. Aku akan menemukan orang ini hari ini. Segera mereka mendapatkan hasilnya. Long Changgui dari batalion ketiga hilang. Bang, dia meninju tanah dengan keras, Long Changgui, oke. Pergi dan cari dia, temukan dia dan bunuh dia tanpa ampun. Long Changgui telah menemukan penginapan tempat Lu Yun dan yang lainnya menginap. Begitu dia masuk, dia tampak pucat dan hampir jatuh. Dia sudah sangat lapar, dan ditambah dengan sakitnya kemarin dan ketakutan yang sangat parah hari ini, tubuhnya menjadi sangat lemah. Penjaga toko membantunya berdiri dan bertanya, saudaraku, ada apa denganmu? Jangan menakuti kami. Cepat,
bawa Lu Yun dan Tuan Lu ke sini. Penjaga toko takut terjadi sesuatu padanya, jadi dia segera meminta pelayan untuk meneleponnya. Lu Yun sedang bermeditasi saat ini, dan dia merasa bingung ketika mendengar pelayan berlari memanggilnya dengan tergesa-gesa. Dia berdiri dan berjalan keluar, ada apa? Tuan Lu, di bawah, ada seseorang yang mencari Anda. Mencariku. Lu Yun memandangnya dengan heran dan berkata, apa yang kamu inginkan dariku? Aku juga tidak tahu, sebaiknya kamu turun dan melihat-lihat. Kakak itu sepertinya sakit parah. Lu Yun juga penasaran sekarang, jadi dia berjalan ke bawah. Dia memiliki memori fotografis. Ketika dia turun dan melihat, dia langsung mengetahui identitas orang tersebut. Lalu dia berkata, apakah Anda seorang prajurit dari Legiun ke-6 dari Legiun Lapis Baja Besi? Tuan Lu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Lu Yun mengangguk dan memberi isyarat kepada pelayan untuk membantunya naik ke atas. Lu Yun meminta penjaga toko mengeluarkan pena dan kertas. Ia ingin menulis resep dan meminta pemilik toko segera meminum obat sesuai resep. Penjaga toko adalah orang yang baik, dia mengambil resepnya dan pergi. Lu Yun berbalik dan naik ke atas. Orang ini sangat baik, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Saat ini, Peng Dong dan Long Mengyao juga pergi untuk menjaga Long Changgui. Setelah menunggu Lu Yun muncul, Long Changgui hendak berdiri dan berbicara minum air. Makan dulu, sesuatu. Setelah Long Changgui selesai meminum airnya, Lu Yun bertanya padanya, katakan padaku, apa yang terjadi? Tuan Lu, naga itu membunuh semua saudaranya. Dahi. Lu Yun tertegun sejenak. Dia menatap Long Changgui lama sebelum bertanya, apa katamu? Mereka meracuni makanan dan anggur kami tadi malam. Saya mengalami demam tinggi kemarin, jadi saya melarikan diri dengan bersembunyi di tenda. Meskipun Lu Yun mungkin tidak memiliki perasaan apapun terhadap orang-orang ini, mereka tetaplah kenalan. Apalagi ada ribuan orang. Tapi melihat ke belakang, Lu Yun sepertinya menerima hal semacam ini dengan tenang. Cepat, cepat, cari aku dengan cermat. Saat ini, teriakan marah terdengar dari luar penginapan, siapapun yang ditemukan akan dibunuh di tempat. Siapapun yang menyembunyikan orang ini secara diam-diam akan dihukum dengan kejahatan yang sama. Mendengar suara ini, Long Mengyao segera berlari ke jendela untuk melihat keluar. Namun Peng Dong menangkapnya. Ia hanya membuka sedikit celah di jendela dan berbalik ke samping agar tubuhnya tidak terlihat keluar. Sudah banyak tentara di luar, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi di jalan. Orang-orang di kedua sisi didorong ke samping dan memandang para prajurit dengan gentar. Long Mengyao jelas melihat para prajurit ini melalui celah jendela, dan wajah cantiknya tiba-tiba menjadi lebih pucat. Dia bisa mengetahui siapa orang-orang ini secara sekilas. Mereka adalah prajurit pribadi Long Feng. Long Feng adalah salah satu tetua terhebat dari klan naga. Sebagai perbandingan, Master Aula seperti Long Ze dan yang lainnya tidak cukup di depannya. Selain prajuritnya yang sakti, kekuatannya sendiri juga sangat kuat. Dikatakan bahwa orang ini mengetahui teknik rahasia kuno klan naga, tebasan 9 naga. Jurus ini sebenarnya lebih menakutkan dari semua jurus Long Xiang. Tapi Long Feng hanya bisa menggunakannya setahun sekali. Hal ini menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Setelah digunakan, dia harus berbaring di tempat tidur selama setengah tahun dan jatuh sakit. Dia tidak akan menggunakan 9 naga untuk menebas kecuali benar-benar diperlukan. Ayo pergi dari sini dulu, kakak Lu. Long Mengyao sangat ketakutan hingga bibirnya bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia takut jika orang-orang ini menyerbu masuk, konsekuensinya akan menjadi bencana. Namun, Lu Yun tampak sangat tenang, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, dia melihat keluar sambil tersenyum dan berkata, jangan panik, mereka hanya beberapa tentara. Long Mengyao ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Long Changgui tiba-tiba berkata kepadanya, kekuatan Tuan Lu tidak terbatas, dan seorang prajurit biasa tidak dapat melakukan apapun padanya. Lihat saja kekuatan Tuan Lu. Long Mengyao sangat terkejut melihat prajurit yang terluka itu bisa begitu mempercayai Lu Yun. Sederhananya, dia tidak takut lagi, hidup dan mati semuanya ditentukan oleh takdir. Faktanya, itu benar. Jika Lu Yun bahkan tidak bisa menghadapi para prajurit ini, bukankah tidak ada harapan bahwa mereka, para budak naga, dapat diselamatkan? Dia segera berhenti berbicara dan hanya duduk di samping dan menatap Lu Yun. Dan terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di luar. Pelayan awalnya ingin menghentikannya, tetapi tentara Long Feng mendorongnya menjauh dan berteriak, keluar dari sini. Jika kamu berhenti memblokir jalan lagi, aku akan membunuhmu juga. Pelayan itu sangat ketakutan sehingga dia segera mundur selangkah dan berkata, ini hanya sebuah penginapan. Aku tahu, jadi jangan menghalangi jalan. Kami tidak menyalahkanmu jika kami menemukan orang itu, tapi jika kamu berani menghalangi jalan lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Hahaha, pelayan itu tersenyum pahit. Yang sebenarnya dia inginkan adalah mengulur waktu untuk Lu Yun dan yang lainnya. Orang-orang di toko ini cukup baik hati. Tapi dia punya hati yang baik, jadi dia tidak bisa mengolok-olok hidupnya sendiri, bukan? Setelah dia menyingkir, tentara Long Feng sangat puas dan segera naik ke atas. Keluar dari sini, bekerja di sini, siapapun yang menghalangi akan mati. Sejenak masa bergerak ke kedua sisi untuk menghindarinya. Setelah masuk, tentara Long Feng langsung membuka pintu. Setelah dia melirik ke arah Lu Yun, dia melihat Long Changgui tergeletak di tanah. Prajurit itu segera mengeluarkan senjata di tangannya, dengan tatapan mematikan di matanya.
Hei, sangat sulit menemukan tempat bahkan setelah kamu memakai sepatu besi. Tidak perlu usaha keras untuk sampai ke sini. Kamu sebenarnya bersembunyi di sini. Oh, dan kalian, cek-cek, sayang sekali tidak ada di antara kalian yang bisa tinggal. Jika aku yang harus disalahkan, itu salahmu karena menerima dia. Prajurit Long Feng ini sangat bangga, karena selama dia membunuh anak ini, dia akan diberi penghargaan dan bahkan promosi. Tapi sekarang, yang dia ingin lakukan hanyalah menggoda beberapa orang. Melihat prajurit yang putus asa di depannya, Lu Yun hanya menguap. Prajurit ini awalnya ingin berpura-pura menjadi garpu, tapi sekarang Lu Yun menolak memberinya wajah ini, dan bahkan mengambil cangkir teh dan terus minum teh, yang membuatnya merasa sedikit malu. Bukankah naskahnya seharusnya membuat Lu Yun berlutut dan bersujud padanya ketika dia melihatnya begitu mendominasi? Bukankah seharusnya dia memohon belas kasihan? Mengapa anak ini sekarang bertingkah seperti paman dan tidak takut padanya sama sekali? Sederhananya, dia berjalan menuju Lu Yun dan dengan lembut menepuk pisau di depan Lu Yun. Dengan dentang, dia memotong pisau di atas meja dan menginjak meja dengan satu kaki. Dia menatap Lu Yun dengan dingin dan berkata, "Hei, aku sedang berbicara denganmu. Apa yang kamu pikirkan? Jika kamu mendengarnya, taruhlah cangkirnya ke bawah berbaring." Lu Yun tidak menyukainya, jadi dia segera menuangkan semua air dalam cangkir teh ke wajah pria ini. Oh, sialan, dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun akan berani menyiramkan air ke wajahnya meskipun dia meremehkannya. Tiba-tiba, dia menjadi marah dan meraung, "Kamu sedang mencari kematian. Aku akan memotongmu sekarang juga." Sambil meraung, dia telah mengangkat tinggi-tinggi pisau panjang di tangannya, dan hendak menebaskannya ke dahi Lu Yun. Mungkin jika dia berada di depan orang lain, dia akan mati, tetapi orang di depannya adalah Lu Yun. Saat dia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, Lu Yun sudah menjentikkan sumpit ke atas meja. Pernyataannya yang tampaknya meremehkan itu sangat kuat. Detik berikutnya, telapak kaki pria itu tertusuk sumpit dengan parah. Saat dia mengangkat pisaunya, seluruh tubuhnya tampak kehabisan tenaga. Lu Yun menatap pria di tanah dengan ringan dan berkata, "Itu saja." "Tidak, berdirilah, bukankah kamu hebat sekarang? Pamerkan kemampuanmu karena kamu hanya ingin melawanku." Aku tidak akan melepaskanmu. Hehehe." Lu Yun berkata dengan tenang, "Apa yang akan terjadi jika kamu melepaskan aku atau tidak?" "Bunuh, kemarilah, potong-potong dia." Prajurit itu sangat marah dan anak buahnya segera masuk. Dia tidak harus melakukan ini hari ini, tapi dia harus membunuh Lu Yun. Namun, Lu Yun berdiri perlahan saat ini. Dia tidak mengambil tindakan, tetapi berkata dengan acuh tak acuh kepada orang-orang itu, "Jika kamu mundur, kamu akan hidup, jika kamu tidak mundur, kamu akan mati." Aura Lu Yun tenang dan kuat. Jika dia tidak menunjukkannya, tidak ada yang bisa merasakannya. Namun ketika terungkap, sehelai daun pun bisa merasakan kekuatannya yang dahsyat. Beberapa udang, tentara, dan kepiting ini tidak perlu dikhawatirkan. Begitu aura Lu Yun muncul, orang-orang itu sangat ketakutan. Mereka saling memandang dan mundur selangkah. Pada saat ini, bahkan kapten prajurit yang baru saja berteriak berulang kali tidak berani berbicara. Lu Yun menoleh, menatap matanya, dan berkata perlahan, "Suruh tuanmu datang sendiri. Katakan saja padanya bahwa Lu Yun dan Long Changgui sedang menunggunya di penginapan ini. Ayo pergi, ayo pergi." Melihat aura Lu Yun yang begitu kuat, orang ini pun paham bahwa ada perbedaan besar antara dirinya dan Lu Yun, beraninya dia berpikiran salah. Jadi sekelompok orang itu tersandung dan lari keluar. Lu Yun terus duduk dan berkata, "Mari kita bicarakan tentang Long Feng ini." Long Changgui setuju dan berkata kepada Lu Yun, "Long Feng diberkahi ketika dia masih sangat muda. Dia berlatih di Gunung King Yue. Gurunya pada saat itu menganggap bakatnya luar biasa. Gunung Seigetsu." Lu Yun tidak begitu memahami tempat ini. Tapi semua orang di klan naga mengetahuinya. Karena klan naga adalah ras terkuat di seluruh benua, tempat yang mereka tempati secara alami dipenuhi oleh orang-orang luar biasa. Gunung King Yue adalah pegunungan terbesar klan naga, membentang 8.000 mil dari timur ke barat, dengan ketinggian maksimum 5.000 meter, dan berisi beberapa hutan dan rawa. Ada banyak makhluk spiritual di dalamnya. Dikabarkan ada mutiara roh kudus di Gunung King Yue. Manik roh kudus ini memiliki takdir langit dan bumi, gunung dan sungai, serta memadatkan energi spiritual dunia. Dikatakan bahwa siapapun yang memperoleh benda ini dapat mengguncang langit dan bumi. Dan benda ini ada di kuil Shenzong di Gunung King Yue. Dari situlah Long Feng berasal. Dia adalah murid dalam Liu Kuatang dari kuil Shenzong. Konon jika dia bersedia tinggal di kuil Shenzong, kemungkinan besar dia akan bisa masuk kementerian dalam negeri nanti. Begitu Anda memasuki kabinet bagian dalam kuil Shenzong, semuanya akan berbeda. Ini sebanding dengan Long San dan lainnya. Namun, karena beberapa alasan saat itu, dia turun gunung untuk membantu Long San dan kelompoknya. Hal yang aneh adalah dia pada awalnya sangat mampu dan seharusnya setara dengan Long San bahkan jika dia turun gunung. Dia ternyata menjadi penatua yang hebat di bawah Long San. Tidak hanya statusnya diturunkan satu tingkat, tetapi dia bahkan bertindak jauh lebih rendah. Tentu saja tidak ada yang tahu alasannya. Namun, ada rumor di dunia luar bahwa kepergiannya dari kuil Shenzong mungkin ada hubungannya dengan manik roh kudus. Tentu saja ini hanya rumor saja. Tidak ada yang tahu apakah orang tersebut ada hubungannya atau tidak. Pada saat ini, Lu Yun memiliki ide untuk melihat manik roh kudus ini.
Setelah kutukan pada dirinya teratasi, dia juga ingin kembali secepatnya. Dia merindukan 7 saudara perempuannya. Liu Qingcheng mungkin akan mengutuk dirinya sendiri sampai mati sekarang. Lagi pula, ini sudah lama sekali dan aku belum kembali. Ini bukanlah hal yang baik. Anda pasti akan mendapatkan pukulan yang bagus ketika Anda kembali. Memikirkan tentang Liu Qingcheng yang memberinya pukulan kecil di dadanya, Lu Yun merasa panik. Tapi kalau dipikir-pikir, masalahnya sekarang masih Long Feng. Lu Yun memperkirakan alasan mengapa Long Feng bersedia menyerah kepada Long Zhan mungkin karena dia terluka, dan keterampilannya mungkin hampir tidak berguna. Hanya saja tekniknya kini hanya gimmick. Dia bisa menggunakan ini untuk menakut-nakuti orang. Tapi apakah dia baik-baik saja atau tidak, Lu Yun hanya perlu melihatnya untuk mengetahuinya. Karena begitu skill tersebut dihilangkan, maka akan terlihat di tubuhnya. Lu Yun dapat dengan mudah membaca masalahnya darinya. Long Feng juga dengan cepat menerima berita itu. Long Feng memandang pemimpin pasukan yang kakinya tertusuk, dan merasa marah saat melihatnya menangisi ayah dan ibunya. Bagaimanapun juga, kamu tetaplah prajurit pribadinya, oke. Orang ini sangat malu, bagaimana dia bisa begitu malu? Benar-benar konyol. Seret dia keluar dan bunuh dia. Dia melambaikan tangannya, dan beberapa tentara menyeret mereka keluar pintu. Ah, Tuan, kami tidak punya pahala selain kerja keras. Tolong, biarkan kami hidup. Tuan, tolong. Tidak peduli seberapa kerasnya kelompok orang ini berteriak. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melambaikan tangannya dan meminta mereka untuk segera menyeret orang tersebut ke bawah. Sungguh memalukan. Ayo pergi. Ayo kita lihat. Dia ingin membawa orang ke sana sendiri. Long Changgui ini dan orang-orang yang membantunya sungguh menjijikkan. Jika mereka melarikan diri, mereka masih memiliki wajah. Tapi pihak lain sedang menunggu mereka di penginapan, dan ini jelas untuk menekan mereka ke tanah dan menggosok mereka. Segera setelah itu, mereka sampai di luar penginapan. Long Feng melihat ke penginapan dan berkata sambil tersenyum sinis, berapa banyak orang di penginapan ini. Hanya mereka, beberapa tentara yang mengelilingi Lu Yun dan yang lainnya berbicara. Oh, hanya mereka saja kan? Semua orang kabur, melarikan diri. Sayang sekali, kalau tidak semua orang di sini harus dikuburkan bersamanya, itu bagus sekali. Tuan, haruskah kita membakar tempat ini? Para prajurit yang tinggal di luar ini sebenarnya merasakan aura kuat Lu Yun sebelumnya. Jadi orang-orang ini sebenarnya tidak mau masuk. Jelas, Long Feng juga merasakan apa yang dimaksud bawahannya, jadi dia berbalik untuk menatapnya dengan dingin dan berkata, oh. Ya, Patriark, bukankah cukup membunuh mereka saja? Kamu mau mati. Long Feng mengatakan sesuatu dengan dingin kepada prajurit itu. Dalam sekejap, prajurit itu begitu ketakutan hingga dia berlutut dan berkata berulang kali, Guru, saya tidak punya niat lain, saya tidak punya niat lain. Benarkah, kamu tidak punya niat lain? Lalu kamu berani melanggar perintahku? Tidak berani. Prajurit itu terlalu takut untuk bergerak. Long Feng memenggal kepala prajurit itu dengan satu pukulan, dan kemudian berkata dengan dingin, mulai saat ini, jika ada yang berani mengatakan hal seperti itu kepadaku lagi, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Lu Yun mendengar dengan jelas. Long Feng ini jelas membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, dan juga memperingatkan mereka. Tapi dia tidak peduli sama sekali, hanya menunggu pihak lain datang kepadanya. Long Feng sudah berjalan ke atas. Segera, dia melihat Lu Yun. Saat dia melihat Lu Yun, ekspresinya berubah dingin, apakah kamu yang menikam prajuritku? Hah, prajurit pribadi. Lu Yun berpura-pura mengejek dan berkata, orang-orang itu, aku hanya berdiri dan membuat mereka takut untuk buang air kecil. Apa gunanya menjaga prajurit pribadi seperti itu? Kelopak mata Long Feng bergerak-gerak liar, kata-kata ini menamparkan wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, nak, tahukah kamu bahwa kamu telah menyentuh kentunganku? Lu Yun tersenyum dan berkata, kamu cacat, apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Ekspresi Long Feng tiba-tiba berubah, apa katamu? Lu Yun berkata dengan ringan, ada luka lama di tubuhmu, kan? Luka lama ini akan membunuhmu. Sudut mulut Long Feng bergerak-gerak. Ditambah lagi kepanikan di hatinya tak bisa bertambah. Hanya 2 orang di dunia yang mengetahui masalah ini. Salah satunya adalah tuannya, yang lainnya adalah dirinya sendiri. Saat itu, dia ingin mencuri manik Roh Kudus, tetapi ditemukan oleh tuannya, orang suci surga. Dalam kemarahan, orang suci surga itu melukainya. Tapi setelah Long Feng ditemukan oleh orang suci Tiandao, dia tidak melawan. Jadi setelah melukainya, orang suci Tiandao tidak dapat berbuat apa-apa ketika berhadapan dengan murid langsung yang diakui jenius ini. Long Feng diusir dari gerbang gunung. Tetapi orang suci Tiandao tidak akan pernah menyangka bahwa Long Feng tidak melawan pada awalnya, bukan karena dia menghormati tuannya, tetapi karena dia merasa kekuatannya hampir sama dengan tuannya. Jika dia melawan, begitu dia terluka, dia akan dikejar oleh kuil Sensong. Bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan bisa menghentikannya. Kedua, karena kekuatan kuil Sensong, dia juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para tetua klan naga. Dengan kata lain, begitu dia keluar, tidak ada cara untuk menghindarinya, tidak ada cara untuk melarikan diri, dan hanya ada jalan buntu. Terlebih lagi, dia sangat menyadari karakter tuannya. Dia tahu betul apa yang akan terjadi jika dia melawan. Sebaliknya,
Jika dia berdiri di sana dengan patuh seolah-olah dia menyadari kesalahannya, dia bisa menyelamatkan nyawanya. Seperti yang dia duga, tuannya akhirnya gagal mengambil keputusan dan mengambil nyawanya. Jadi dia selamat. Demi mukanya dan karena dia tidak ingin dia mati lagi, sang guru berkata bahwa dia menjadi gila selama latihan fisik dan telah merusak vitalitasnya, membuatnya tidak nyaman untuk tinggal di gunung, dan memintanya untuk turun gunung untuk memulihkan diri. Meskipun banyak orang meragukan masalah ini, bagaimanapun juga, gurunya adalah salah satu dari 7 tetua sekte dalam. Setelah dia mengatakan ini, tidak ada yang berani membantahnya, jadi mereka hanya bisa menganggapnya begitu saja. Kemudian, setelah dia turun gunung, dia bertemu dengan pemberontakan oleh seseorang di samping Longsan. Meskipun dia terluka, dia mampu mengerahkan 50% dari kekuatan tebasan 9 naga miliknya. Bisa dikatakan bahwa 50% dari kekuatan sebenarnya tidak cukup, tetapi keuntungannya adalah setelah kekuatan ini meledak, warnanya dapat berubah dunia, meski tidak memiliki substansi. Seks yang mematikan sudah cukup berdampak pada orang secara visual dan emosional. Dia menggunakan kekuatan ini untuk membunuh pria itu. Longzhan juga terkejut pada saat itu, tapi dia kelelahan bahkan setelah mengerahkan 50% kekuatannya. Longzhan adalah orang yang sangat kuat, dan kemampuannya mengamati orang sangat kuat. Meskipun dia memiliki keraguan tentang Long Feng pada saat itu, dia tetap memutuskan untuk menjaga Long Feng di sisinya. Karena tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ketika seseorang menodongkan pistol ke kepalanya, siapa yang berani mengatakan apakah pistol itu asli atau palsu? Long Feng adalah senjata ini. Dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk berpura-pura menjadi kuat. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyesuaikan diri dengan jurus ini, jadi itu cukup untuk menakut-nakuti para pahlawan tanpa menggunakannya. Sekarang baik-baik saja, dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun dapat melihat secara sekilas bahwa dia telah menderita luka dalam dan memiliki sedikit kemampuan lagi. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Meskipun Long Feng mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kepanikan batinnya, ketika hal semacam ini muncul di wajahnya, bahkan jika dia menginginkannya, dia tidak bisa. Jadi dia sangat gugup saat ini, menatap lurus ke arah Lu Yun, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah bergumam lama, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lu Yun berkata dengan tenang, "Apa? Apakah kamu panik? Di manakah keberanian yang kamu miliki tadi? Terus tunjukkan." Berpura-pura menjadi misterius. Setelah terkejut sebentar, dia akhirnya tenang, tapi matanya menatap Lu Yun seperti pisau. Dia tidak boleh membiarkan orang ini pergi, kalau tidak dia pasti akan menjadi masalah serius baginya. Segera, dia berkata dengan tenang kepada beberapa anak buahnya yang hadir, "Bunuh dia dulu. Tak seorang pun di ruangan ini akan dibiarkan hidup." Long mengiau ketakutan. Bagaimanapun, dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Meskipun saya pernah melihat preman-preman itu membunuh orang sebelumnya, para preman itu membunuh orang lain. Tapi sekarang dia harus menghadapi kemungkinan kehilangan nyawanya, dan dia pasti merasa takut. Tapi dia penuh harapan pada Lu Yun, karena Lu Yun telah membiarkan dia melihat apa sebenarnya kekuatan itu. Segera, sekelompok besar orang datang dari belakang, memandang mereka dengan tatapan mematikan. Lu Yun mengangkat jarinya dan menunjuk ke lubang hidung orang-orang ini dan berkata, "Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan? Kalian sekalian, pergi sekarang, aku tidak akan membunuhmu." Para prajurit Long Feng saling memandang. Kemudian seseorang menunjuk ke arah Long Mengyao di sampingnya dan berkata, "Kita tidak perlu terburu-buru membunuhnya, tapi hei, kalian. Jangan pernah memikirkannya." Long Feng juga mencibir saat ini, "Bunuh beberapa dari mereka, dan wanita ini akan memberikan hadiah kepada setiap saudara, sehingga semua orang bisa bersenang-senang." "Terima kasih, Guru." Dalam sekejap, sekelompok besar orang ini melihat cahaya biru di mata mereka dan mendekati Lu Yun satu demi satu, bersiap untuk membunuh mereka dengan cepat dan kemudian bersenang-senang. Tapi Lu Yun menyipitkan matanya dan tersenyum lembut, "Sebagai seorang laki-laki, kamu harus menjadi seorang laki-laki, tapi kamu sama sekali tidak tahu bagaimana menulis kata laki-laki." Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, "Kamu dengar apa yang baru saja kuberikan padamu kesempatan, kan?" Hanya ada satu alasan mengapa Lu Yun menanyakan pertanyaan ini. Dia tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada orang-orang ini. Anda telah diberi kesempatan, dan jika Anda tidak menghargainya, Anda akan mati. Setelah berbicara, dia berteriak kepada Peng Dong, "Berikan aku pedang 9 naga." "Oke." Peng Dong melemparkan pedang 9 naga ke Lu Yun. Saat dia melihat pedang 9 naga, ekspresi Long Feng tiba-tiba berubah, "Pedang 9 naga. Kenapa kamu memiliki pedang 9 naga? Bukankah ini milik Long Xiang?" Lu Yun memandangnya sambil mencibir, "Long Xiang telah dibunuh olehku, sekarang giliranmu." Long Xiang adalah pendekar pedang nomor 1 di klan Kowloon dan memainkan peran penting dalam klan naga. Kecuali beberapa murid dari sektenya yang bertarung dengan Long Xiang, bahkan Long San harus menghindari keunggulannya. Belum lagi Long Feng terluka, bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak akan pernah menjadi lawan Long Xiang ketika dia berada di puncaknya. Long Xiang bisa dengan mudah membunuhnya. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Lu Yun benar-benar membunuh Long Xiang. Itu berarti kekuatannya setidaknya harus sama dengan paman ketiganya, atau bahkan lebih baik, untuk membunuh Long Xiang. Sebagai perbandingan, dia jauh lebih lemah. Jika itu masalahnya, bukankah dia akan meminta kematian jika dia masih bertarung dengan Lu Yun?
Setelah menarik napas dalam-dalam, dia sebenarnya mulai mundur selangkah tanpa sadar, rasa takut membuatnya sedikit takut. Oh, Lu Yun lalu mencibir, itu saja, hanya sedikit keberanian, apa yang kamu berpura-pura padaku? Jika kamu tidak memiliki kemampuan bertarung, maka aku akan menjagamu. Long Feng sangat fleksibel, dan dia segera mulai membelot, Tuan Lu, semua kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Salah paham, Lu Yun berkata dengan bercanda kepada Long Feng, Long Changgui ada di sini, dan ribuan tentara dibantai olehmu. Apakah ini kesalahpahaman? Dilihat dari maksud Lu Yun, apakah kamu berencana melepaskannya? Tetapi saat ini, Long Feng masih belum menyerah, dan bertanya dengan ragu-ragu, apa maksud Anda, Tuan Lu, apakah Anda tidak memberi saya cara untuk bertahan hidup? Tentu, Lu Yun berkata sambil tersenyum. Long Feng mengertakkan gigi dan berkata, jangan lupa bahwa saya adalah murid dari kepala sekte dalam kuil Sensong. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan menyinggung wajah kuil Sensong. Sekarang dia masih ingin mengandalkan ini untuk menakut-nakuti Lu Yun. Namun, Lu Yun tersenyum dan berkata, bukankah kamu seorang murid terlantar yang diusir dari gurunya? Biar ku tebak, kamu seharusnya salah paham tentang manik Roh Kudus, lalu gagal, dan akhirnya menderita luka. Lu Yun hanya menebak-nebak, tapi dia sudah punya ide di benaknya. Ia memperkirakan penilaiannya tidak salah. Tapi setiap kata yang dia ucapkan sepertinya menyodok hati Long Feng. Ketakutan di matanya sulit disembunyikan. Kamu berbicara omong kosong. Omong kosong, Lu Yun berkata sambil tersenyum, aku berkata, aku hanya menebak-nebak, lihat dirimu, bukankah menurutmu kamu seorang pencuri? Pada saat ini, para prajurit di sebelah Long Feng mendengarnya, dan mereka semua menjadi takut dan tanpa sadar mundur selangkah. Yang mereka takuti sekarang bukanlah Lu Yun, tapi kuil Sensong. Jika Long Feng benar-benar dikeluarkan dari sekolah dan memiliki gagasan tentang mutiara Roh Kudus, begitu dia disalahkan oleh kuil Sensong, semua orang yang dekat dengannya akan mati. Mereka hanyalah tentara, hanya tentara. Mereka tidak ingin dikuburkan bersama manusia naga. Dilihat dari penampilan Long Feng, tidak sulit untuk melihat bahwa Long Feng saat ini mungkin sama dengan apa yang dikatakan Lu Yun. Tapi dia masih bertahan. Sombong. Apakah kamu bahkan ingin mengkhianatiku? Long Feng menatap para prajurit itu. Apa yang terjadi padanya hari ini tidak boleh disebarluaskan. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyimpan rahasia adalah orang mati, bukan yang hidup. Lebih baik gunakan tangan Lu Yun untuk membunuh semua orang di lantai atas yang melihat rahasianya. Para prajurit ini juga tidak bodoh. Melihat perilaku Long Feng, jelas dia ingin mereka mati. Jadi perintah Long Feng tiba-tiba sepertinya tidak ada gunanya. Tidak hanya semua orang tidak mendengarkan, mereka bahkan mundur selangkah. Long Feng sangat marah, meraih kera orang di sebelahnya, dan menuangkan semburan kekuatan spiritual langsung ke tubuh orang itu. Detik berikutnya, orang ini berubah menjadi air kental. Kemudian, dia menatap anak buahnya dan berteriak, saya akan membunuh siapa saja yang berani membangkang. Berlari. Namun, Long Feng tidak pernah menyangka bahwa metode yang dia maksudkan untuk menakut-nakuti anak buahnya tidak hanya gagal, tetapi malah membuat takut mereka semua. Setelah beberapa saat, kerumunan itu menghilang. Long Feng mengutuk, berbalik dan lari. Tapi dia tidak bisa melarikan diri sekarang. Lu Yun menariknya kembali dan berkata, kamu masih ingin melarikan diri, bukan? Setelah Long Feng ditangkap, tungkai dan kakinya segera menjadi lemah dan dia jatuh ke tanah. Sepertinya dia lumpuh sekarang. Ada apa? Apakah kamu lembut? Lu Yun bertanya kepadanya dengan riang, bukankah tadi sulit? Wajah Long Feng menjadi pucat, dan dia tidak bisa menjawabnya. Jika Lu Yun tidak melepaskannya, dia akan mati. Dia tahu bahwa terobosannya bukan pada Lu Yun, tetapi dengan Long Changgui di sampingnya. Jadi dia membenturkan kepalanya ke tanah dan bersujud kepada Long Changgui, Changgui, aku juga mengikuti perintah, dan aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak ingin mati. Jika aku tidak setuju dengan Long Zhan, dia akan membunuhku. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menangis. Pembunuhan naga. Haha, dialah yang pertama kali mengusulkan untuk menghancurkan Legiun ke-6. Sekarang dia mendorong Long Zhan dan mengatakannya dengan mudah, seolah-olah dia tiba-tiba tidak ada hubungannya dengan dia. Dia berharap bisa bertahan hidup melalui pembunuhan naga. Long Changgui berkata dengan wajah dingin, pembunuhan naga. Ya, itu dia, dan kamu juga seorang prajurit. Kamu harus memahami perintah dari atas. Bagaimana aku bisa menolak? Aku tidak bisa, jadi aku tidak punya pilihan. Aku mohon, selamatkan hidupku. Long Changgui berkata, kami telah membuat prestasi besar untuk Anda dan membawa kembali lusinan gerobak koin emas untuk Anda. Ini adalah kekayaan yang tidak dapat disentuh oleh orang biasa selama puluhan ribu tahun. Tapi apa yang kamu lakukan? 7.000 orang, 7.000 saudara laki-lakiku semuanya terbunuh. Katakan padaku sekarang, kenapa aku harus melepaskanmu? Bukan hanya aku tidak akan melepaskanmu, aku juga akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dia memandang Lu Yun dan berkata, Tuan Lu, bisakah Anda meminjamkan saya pedang 9 naga? Lu Yun mengangguk ringan, oke. Setelah berbicara, dia memberikan pedang 9 naga kepada Long Changgui, lalu menyingkir. Namun, Lu Yun tahu bahwa Long Feng tidak jujur, jadi dia memberi Long Feng alasan untuk dibunuh. Sangat disayangkan ketika Long Feng melihat Long Changgui datang, dia mengira kesempatannya telah tiba. Detik berikutnya, cahaya licik muncul di matanya.
Tapi hanya sesaat, dia mengira Lu Yun belum menangkapnya, namun nyatanya, tindakannya sudah terlihat jelas oleh Lu Yun. Saat ini, Long Changgui telah mengeluarkan pedang 9 naga. Long Feng berkata dengan dingin, kamu benar-benar tidak berencana membiarkan aku hidup. Long Changgui menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa? Menderita kematian saja. Suara mendesing. Saat dia mengangkat pedangnya untuk menusuk, Long Feng tiba-tiba berbalik ke samping. Meskipun Long Changgui adalah prajurit Legiun ke-6, dia masih kalah jauh dengan dia yang berasal dari kuil Sensong. Dengan kata lain, Long Changgui hanyalah seorang prajurit, tetapi orang ini adalah seorang praktisi. Unta kurus itu lebih besar dari kudanya. Bahkan jika dia terluka, Long Changgui tidak akan pernah menjadi lawannya. Selain itu, tindakannya yang tiba-tiba membuat mustahil bagi siapapun untuk bereaksi. Tapi tentu saja dia tidak ingin membunuh Long Changgui saat ini. Dia ingin menggunakan Long Changgui sebagai tameng. Selama dia menggunakan Long Changgui sebagai tameng, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia meraih pedang 9 naga dan menempelkannya di leher Long Changgui. Setelah itu, dia berkata, Long Changgui, lihat betapa sakitnya pikiranmu. Hehe, kamu jelas-jelas meminta Lu Yun dan yang lainnya untuk membunuhku. Bukankah masalahnya sudah selesai, mengapa kamu ingin melakukannya sendiri? Halo, Yunlong, kan, anak ini ada di tanganku sekarang. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan dan melepaskan aku? Biarkan kamu pergi. Lu Yun tersenyum menghina, saya akan menghitung 3 kali. Setelah 3 kali, jika Anda tidak melepaskannya, saya jamin kematian Anda akan menjadi sebuah kemewahan. Yo, apakah kamu membuatku takut? Apa, hei, apakah kamu akan membunuhnya juga? Apakah kamu pikir kamu begitu kuat, bisakah kamu membunuhku dalam jarak sejauh itu? Aku hanya perlu menggerakkan tanganku untuk mematahkan lehernya sudah. Cek, kamu bisa mencoba, apakah kamu lebih cepat atau aku lebih cepat?